Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama gue lagi nih, Sakri Bocah Gitar Asli. Pada hari ini gue ketemu sama sahabat gue, bahkan dia menjadi orang tua gue. Namanya Kang Uban. Dia asli orang Depok juga. Nah, salah satu video gue yang selanjutnya sekarang ini gue buat itu adalah sebuah podcast. Kita akan membuka sebuah bahasa asli, bahasa Depok, terlebih bahasa Kitara. Yang akan gue pertanyakan di sini adalah salah satu teman gue. Gue salam kenal dulu sama Kang Ajuk atau Kang Uban, biasa dipanggil dengan teman-teman gue sini. Selamat sore Kang Ajuk. Ya. Apa nih? Apa kabar nih? Kabarnya sih baik. Sehat walafiat. Cuma ada satu titik yang belum terpenuhi. Apaan tuh? Coy. Kalau duit itu kayaknya emang udah menjadi ini suatu kebutuhan yang banget, sangat-sangat kebutuhan yang primer itu Bang Ajuk. Itu dia. Ada sebuah bahasa, kita bertema ini pada saat ini, sebuah bahasa yang akan Kang Ajuk angkat itu seumpamanya itu kalau nyari duit tuh kayak seperti apa tuh Kang Ajuk pada waktu zaman Kang Ajuk 40 tahun yang lalu itu targetnya di mana tuh Kang Ajuk tuh, karena belum banyak perusahaan-perusahaan. Jadi gimana? Kita coba Bang. Lu nanya jangan nyari duit apa? Dulu nyari duit sampai sekarang biasa-biasa aja. Karena apa? Udah ditaker kayaknya ya. Nyari duit sekarang ya cukupnya ya buat segitu-gitu aja. Buat makan, buat perusahaan, perusahaan. Dan dari itu sekarang setelah 40 tahun sekarang nih masih tetap begitu ya. Artinya di situ kan ada bentuk suatu kegiatan, ada suatu bentuk aktivitas mencari uang itu. Mungkin kalau zaman dulu itu kan mungkin karena jauh Jakarta gitu kan, dengan transportasi juga jarang. Mungkin di sawah itu, mungkin di sawah atau bertani gitu. Biasanya kalau orang kamu tuh dekat dengan bertani tuh. Buset, zaman gua dulu kayaknya dari kecil emang didikan kurang. Dari orang tua caranya mendidik buat anak tuh kayaknya kurang, jadi nggak fokus bagaimana kedepannya anak-anak tuh biar jadi pada sukses. Nah gue diatur sama orang tua, diajar sama tuh bukannya pendidikan, gue pendidikan nyolong bikin sendiri, artinya nyari sendiri. Gue sekolah tuh nyari sendiri, masuk sendiri gitu. Udah jauh banget sama sekarang, anak sekarang nih diantri, dijemput. Kalau nggak sekolah dinasehatin. Bahkan gue lihat tuh orang tuanya sekarang ya kalau nggak sekolah juga pusing. Dulu mah nggak ada yang namanya diatur sama orang tua tentang masa depan anak bagaimana mestinya, yang bisa membantu orang tua dulu tani. Tani. Macul. Gitu. Zaman sekarang garap. Gua disuruh nandur, disuruh bikin empang buat nanam, buat ternak. Sekarang mah ya buat ternak ikan yang bukan buat jual, bukan jual. Jadi kalau dulu tuh bikin empang tuh udah lama, udah banyak ikannya, beberapa tahun kemudian namanya dibedah. Ada lagi tuh bedah. Kalau zaman sekarang bedah itu adalah orang di operasi. Ini ternyata beda nih. Zaman dulu itu nama empang. Empang tuh kalau dikeringin namanya bedah. Gitu loh, bedah. Bedah. Jadi bahasa begini. Tom, bedah no, empang. Kita mau hajatan, jadi harus bedah empang. Zaman dulu gitu. Setelah empang, setelah dibedah, baru ditangkapin tuh. Tapi bukan buat jual, buat makan gitu. Bila jual kagak laku lah, orang-orang semua pada punya empang. Iya. Orang punya. Jadi nomor dulu empang tuh bedah, dapet ikannya, langsung buat produksi, buat dimakan. Nah itu dengan kondisi di bedah tuh, itu kan otomatis ikan itu dia nggak bisa juga langsung ditangkap langsung pakai tangan, pasti agak sedikit sulit. Beda kalau dengan ikan-ikan yang kecil atau ikan-ikan yang lemah seperti ikan gabus malas mungkin ya. Nah itu kalau nangkep dengan ikan yang sangat lincah itu kan nggak mungkin kayaknya pakai tangan, kayaknya tuh ada tuh apa tuh alat apa tuh? Itu ada beberapa orang yang bisa nangkap pakai tangan. Tapi zaman itulah yang namanya nangkep ikan ada alat-alatnya. Iya itu. Ada susuk. Nangkepnya pakai cerok. Betul. Tuh satu tusuk tuh namanya itu. Dibuat dari bambu kayak gitu. Gitu. Dirancang, dirakit sedemikian rupa sehingga ditampuk. Kalau udah ditampuk gitu, udah nggak bertampuk, berjadwal. Terus ada lagi namanya
tanggok. Tanggok, Tahu tanggok. tanggok? Iya. Tanggok tuh bentuknya anyaman bambu juga itu. Jadi orang kalau nangkep ikan tuh diserok, tau serok? Serok. Itu diserok kayak gitu. Kalau umpamanya air yang nggak ada, itu lumpur dari serok. Serok. Kalau udah kena, udah kayak gitu. Oh gitu. Timbul ikannya. Oh, ya ada alat banyak, alat ikan banyak. Ada susung, ada tanggok, seser. Tahu seser? Seser sekarang udah banyak seser. Seser udah banyak nangkep ikan tuh. Itu juga tuh apa namanya? Mungkin Kong Ajuk tahu lah, karena saya belum tanya, jadi lupa nih. Sekarang saya nggak mau jauh-jauh dulu Kong Ajuk. Saya nggak mau jauh-jauh dulu. Itu kalau susuk itu tuh susuk itu dia itu kalau ditengkrep begitu tuh, ditengkrep itu tuh ada satu lubang atau enggak tuh? Setelah ditengkrep pakai susuk itu, apa ada lubangnya? Ya, caranya menggunakan susuk, caranya pakai susuk itu pada saat kita lihat ikan enggak timbul gitu tuh, mau meleleh nih, dia kan suka blue, terus sama dia blue, kadang kena kadang kagak, gitu ya. Kita mah nggak lihat kan orang dalam lumpur kayak gitu, tapi kan lebih pintar, kadang kena kadang kagak. Pas itu ditancap, menurut saya yakin nih, kena nih, kan ada lubang di sini. Oh di atas ada lubangnya. Di atas ada lubang, ya namanya susuk tuh. Susuk. Ambil gitu tuh. Tapi kan nggak gampang di situ, nggak gampang. Kadang-kadang kita kena, ya kadang-kadang ya susah juga, karena dia muter, tidak muter, nah baru. Itu kalau apa lagi? Itu kalau ikan lele ya, berarti kalau ikan sejenis ikan kayak mungkin ikan tawes atau ikan mas itu lebih gampang. Lebih gampang. Soalnya dia di atas, nggak menang di lumpur dia. Itu zamannya gue nanggok itu. Nanggok. Itu bahasa nanggok. Walaupun memang di empang nih, kita habis dibedah kita tetap yang main nanggok. Nanggok tuh mana? Wah di empang si aku mau. Jangan nanggok tuh. Kalau yang namanya seser mah, ya gampang dah, orang juga banyak tahu. Tapi yang hampir hilang zaman sekarang hilang tanggok model kayak tembok gitu. Biasa caranya dia nyerok gitu. Susah. Mungkin karena ini kali Kong, karena memang udah lahan nggak ada kali ya, jadi nggak produksi kali tanggok ya. Ada kemungkinan begitu ya. Kalau gua lihat sih ada juga yang dulu. Oh ada. Tanggok ada, tampah ada. Baku lah. Oh tukang perabotan itu ya? Tukang perabotan itu ya? Tukang masih ada. Ya kemarin dia udah nggak ada ya. Yang ada seser. Itu tuh setelah dibedah tuh, setelah ikannya atau empangnya wadahnya sudah kering itu biasanya tuh ikannya dikumpulin di mana tuh? Ikannya dikumpulin di apa namanya itu? Ada dulu gue pernah ingat itu, lu tau kepis? Kepis. Nah kepis itu dari bambu juga tuh. Oh kepis. Dia tuh bentuknya kayak segini kecil sekitar 20 ke 25 cm. Itu setelah kita serok, kita tangkap taruh di situ. Agak bakalan lompat ke kita malah lompat tadi kecil ya, kalau udah biasa dah pak. Ya itu emang kalau dia habis bedah itu oke lah, katakan itu waktu itu bapaknya Kong Ajuk lah yang bedah gitu kan. Nah terus bedanya itu kan otomatis ada ikan yang memang ikan pemiliknya bapaknya Kong Ajuk, dan ada ikan yang boleh diambil siapa aja gitu boleh. Maksudnya tuh ikan yang kayak ikan grame, kayak ikan tawes itu ditaruh ditampung di apa tuh namanya? Nah itu yang perlu gue periksa lagi ya, zaman dulu gitu. Ikan yang bagus-bagus kan biasanya yang dipiara sih sama bapak nih, emas, grame. Ya kayak tawes, dulu tawes masih ada tuh, masih banyak, tawes masih banyak, itu diambil duluan, ditaruh di kerapiakan tuh dia biasanya dibikin di pojokan, airnya mengalir dari gelodokan tuh. Oh, air bersih tuh? Air bersih namanya di gelodokan, ditaruh di situ. Setelah di satu empang nih, udah habis ikan-ikan yang berharga mungkin ya, kalau grame tawes masih ada, orang-orang tuh pada jabruk semua tuh, turun semua. Nyarinya ikan jahe, lele, gabus, atau boleh tuh buat orang banyak tuh, karena yang bagus-bagus, yang berharga, kita harus dikerapiakan. Oh berarti ikan-ikan yang ditaruh di kerapiakan itu salah satu tempat yang dikucukin dengan air di gelodokan itu ikan yang memang dibeli dari anak-anak mungkin ya, sengaja diperayai. Memang kalau zaman ternak, zaman ya dulu juga masih dibilang ternak itu, karena memang dia nggak niat buat jual sih, kecuali kalau orang butuh beli baru dijual.
Nanti setelah itu ya emang nggak banyak zaman dulu. Yang bagus-bagus itu ekonomi. Karena dulu yang namanya sedekah tuh hajatan itu pasti berdayakan. Banyak pasti orang di kampung itu, di kampungnya Kong Ajik itu pada punya empang berarti ya. Pada punya empang. Dulu nggak yang namanya hajatan, kagak ada yang namanya makan sekarang nggak ada. Yo kayak nasi bakul, ikan mas, rame, awet, itu yang apa sih? Zaman dulu orang sedekah begitu. Nah, Betul. Tuh, lo dengerin dari cerita anak-anak milenial sekarang bahwasanya Kong Ajuk ini salah satu teman gua yang segudang bahasa Depok kita asli. Untuk selanjutnya nanti kita tonton lagi di channel gua yang berikutnya. Tentunya khusus podcast bahasa Depok. Segitu aja, jangan lama-lama, jangan di-skip nontonnya, jangan lupa share, like, serta komen. Karena di situ perlu bahasa Depok Pitara, tapi bahasa Pitara karena Kong Ajuk ini orang Pitara Kong ya. asli bisa. Beranaknya di sini bisa. Beranak kota Deka sama juga. Oke, segitu aja. Semoga teman-teman semua di sana sehat selalu dan salam sejahtera dan bahagia selalu. Wassalam.